Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Gemi Bukit Kasih Girian Permai dalam program perenungan Firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gereja Masih Injil di Minahasa untuk tanggal 17 hingga 23 November tahun 2024. Dengan bacaan dalam kitab Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dengan tema mingguan Sambutlah anak-anak dalam namaku. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah pengasih dan penyayang yang selalu menuntun kami dengan firman-Mu supaya boleh mengenal, mengetahui dan melakukan kehendak-Mu. Saat ini firman Tuhan akan dibaca, diperdengarkan, kami renungkan bersama. Pimpin kami semua Tuhan dalam urapan Roh-Mu yang kudus. Kami diberi hikmat dan pengertian sehingga benar-benar boleh melakukan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, sekali lagi bacaan renungan kita saat ini dari Injil Matius pasal 18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya bacakan buat saudara, demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan di saat ini, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita sekali lagi, sambutlah anak-anak dalam namaku. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, setiap tahun dapat terjadi ribuan kasus kekerasan terhadap anak-anak. Di tahun 2023 saja telah ada laporan kurang lebih 1.800 kasus menyangkut pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Kasus-kasus yang terjadi diantaranya kasus kekerasan baik fisik, emosional, dan yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Melalui data-data ini sangat nyata bahwa masih banyak anak-anak yang diperlakukan tidak semestinya. Anak-anak sering dianggap cengeng, pengganggu,
dipandang sebelah mata, dianggap tidak tahu apa-apa, dan selalu menjadi korban pelampiasan amarah. Orang dewasa akan merasa tersinggung ketika disebut kekanak-kanak. Persepsi ini muncul karena menganggap anak-anak itu gambaran tentang kebodohan, cengeng, dan sebagainya. Di berbagai belahan dunia ini melalui pemberitaan media sosial selalu dapat kita jumpai informasi tentang tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Bahkan banyak pelaku-pelaku kekerasan memanfaatkan media-media yang ada untuk merayu, membodohi anak-anak untuk maksud jahat mereka. Karena itu berbagai media sosial di masa kini selalu membatasi pengguna aplikasi medsos tersebut, terutama untuk anak-anak. Sangat dibatasi. Tentu untuk mencegah berbagai hal yang dapat merugikan anak-anak itu di kemudian hari. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, menanggapi realita ini sebagai gereja, bagaimanakah sikap kita dalam melihat keberadaan anak-anak di sekitar kita? Apakah gereja harus bersikap seperti sebagian besar orang Israel atau orang-orang Yahudi di masa Yesus, yang memposisikan anak-anak sebagai masyarakat kelas 2 dan sering dipandang sebelah mata atau tidak dianggap? Bahkan ada orang tua tertentu yang dapat menjual anak mereka sebagai budak. Sikap memandang rendah anak-anak dapat kita lihat pada cara murid-murid Yesus ketika memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil datang kepada Yesus. Karena mungkin dapat dianggap sebagai pengganggu dan lain sebagainya. Dalam Matius pasal 19. Tentu gereja tidak boleh bersikap demikian. Melainkan gereja harus peduli dan menghargai anak-anak seperti Yesus menerima, menghargai serta memeluk dan memberkati mereka. Saudaraku, seperti yang tercatat dalam Lukas pasal 18 ayat 1 hingga 11 dalam bacaan kita. Betapa Yesus sangat mengasihi dan menghargai anak-anak. Ketika para murid bertanya tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus menjawab mereka dengan sebuah tindakan, yaitu memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Pasti para murid bingung, namun itulah cara Yesus yang selalu di luar cara berpikir para murid. Lalu Yesus menyampaikan 3 poin penting dalam kaitan antara kerajaan sorga dan anak-anak. Yaitu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sungguh di luar cara berpikir orang beragama pada umumnya. Namun menurut Yesus, orang-orang seperti inilah, artinya anak-anak yang empunya kerajaan sorga, yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dari sini kita belajar bahwa Yesus menghendaki para murid, juga kita semua sebagai gereja, untuk belajar dari anak-anak. Ada apa dengan anak-anak? Semua orang dewasa tentu pernah melewati masa menjadi anak-anak. Dari anak-anak kita belajar tentang keceriaan dan sukacita. Tidak ada stres, depresi dan sebagainya. Kepolosan dan kejujuran mereka apa adanya. Ketika berkelahi begitu cepat berbaikan kembali. Dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Disinilah gambaran tentang bagaimana merendahkan diri. Namun satu sifat yang dapat kita pelajari yaitu dalam kelemahan dan keterbatasan anak-anak. Mereka sangat bergantung pada orang tua. Merasa tenang kalau di dekat orang tua. Dan merasa cemas, merasa khawatir ketika orang tua tidak ada di sekitar mereka. Ada orang tua yang merasa anaknya menjadi beban dan mengganggu karena selalu di sampingnya. Padahal dia lupa ia pun pernah menjadi anak-anak yang selalu ingin dekat dengan orang tua atau pengasuh. Demikian juga kita harus memiliki sifat seperti anak-anak. Yaitu untuk selalu bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan.
Jadi Yesus mengajak para pendengarnya dan kita semua untuk bertobat dan menjadi seperti anak-anak. Merendahkan diri jadi seperti anak-anak dan menyambut anak-anak dalam nama Yesus. Yesus mau mengajarkan kepada kita, kepada para muridnya, bahwa apa yang sering dipandang lemah dan hina oleh dunia, ternyata itulah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi ukuran dan standar Allah berbeda dengan ukuran manusia. Manusia selalu mengukur besar dan hebat itu dari hal kekuatan, materi, kepintaran, fisik dan sebagainya. Namun Yesus menilai dari kerendahan hati, kejujuran, ketulusan, apa adanya, tidak dibuat-buat, menyadari kelemahan dan keterbatasan, namun mau bergantung, bersandar pada Allah. Dan anak-anak menjadi contoh. Saudara, kasih Yesus kepada anak-anak pun semakin jelas ketika kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari pasal 18 ini. Di ayat 6 dan 7, Yesus benar-benar memberi peringatan agar jangan menyesatkan bahkan salah satu saja dari anak-anak yang percaya kepadanya dengan sebuah ancaman hukuman yang tidak biasa, yaitu lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada leher orang itu, lalu orang itu ditenggelamkan ke dalam laut. Saudaraku, penghukuman ini sangat kejam dan sesuai catatan sejarah pernah digunakan oleh Hitler atau Nazi Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua dan disebut sebagai kejahatan perang ketika ia menghukum orang-orang keturunan Yahudi pada saat itu. Tentu gambaran kita tentang hukuman ini sangat kejam. Tapi sungguh menarik dari bacaan ini keluar dari ucapan atau mulut Yesus. Tentu gambaran kita mengenai ucapan-ucapan Yesus adalah melulu tentang damai, kasih, pengampunan dan sebagainya. Namun dalam hal atau soal perlakuan terhadap anak-anak, betapa Yesus memberi peringatan yang sangat keras. Pertanda bahwa saudaraku, ia sangat mengasihi anak. Ia menyayangi mereka dan tidak membiarkan seorang pun disesatkan oleh siapapun juga. Karena itu di ayat 10 Yesus berkata, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, demikianlah sikap gereja terhadap anak-anak di masa ini. Mari kita sayangi, kasihi, hargai, menyambut dan perlakukan mereka seperti Yesus mengasihi mereka. Jadikan gereja dan lingkungan kita ramah anak dan jangan ada lagi kekerasan terhadap mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau pengasih anak-anak, Engkau mengasihi semua orang. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami betapa yang terbesar yang masuk dalam kerajaan Allah untuk belajar dari anak-anak dalam segala kerendahan hati, kepolosan, tetapi juga sifat yang bergantung kepada Allah. Demikian kami sebagai gereja Tuhan akan terus bergantung kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah firman-Mu ini menerangi segenap kehidupan kami semua. Sehingga betapa di tengah-tengah kehidupan bukan soal siapa yang terbesar, tetapi siapa yang melakukan kehendak Tuhan sesuai. Tolonglah kami semua untuk melakukan kehendak-Mu ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati channel Marturia Bukit Kasih Girian Kemai. Diberkati semua penonton dan pendengar channel ini. Diberkati dengan firman Tuhan dan hidup yang terus berbuah-buah kebaikan demi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Ini doa kami dalam nama Bapa dan Anak. Amin. Demikian perenungan di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai.